Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita belajar tentang popok pada bayi ya. Ada pertanyaan dari beberapa bunda. Kayak gini pertanyaannya. Bu Bidan butuh saran, aman nggak sih bayi pakai Clody atau Pampers sekali pakai? Terus ada juga yang nanya gini nih. Bu Bid mau tanya, cara buang limbah popok yang benar gimana ya harusnya? Apakah dibakar nggak apa-apa? Soalnya kata orang dulu kan harus dibuang di sungai biar bayinya adem. Kalau dibakar nanti kulit bayinya bisa suluten atau apa ya namanya. Soalnya kalau dibuang di sungai terus kan pasti berefek buruk ya buat lingkungan gitu. Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi kita mengenal beberapa jenis popok pada bayi ya. Ada popok sekali pakai seperti ini. Ini kita biasa sebutnya di Pampers ya. Padahal Pampers itu adalah nama merek dari Diapers. Kita sebenarnya ini namanya Diapers. Diapers yang disposable atau sekali pakai. Jadi setelah ini dipakai harus dibuang, tidak bisa digunakan kembali. Terus ada juga popok kain. Popok kain yang seperti ini, yang ada talinya. Mungkin orang zaman dulu bilangnya cawet ya. Jadi biasanya ini memang dipakai untuk newborn. Kemudian ada lagi Cloth Diapers atau yang kita sebutnya sebagai Clody. Clody ini adalah diapers sama seperti ini tapi terbuat dari kain sehingga reusable, jadi bisa dicuci untuk digunakan kembali. Bagusnya mana di antara popok-popok ini? Semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas ya. Yang pertama kita bahas antara lain clean and dry-nya atau kebersihan dan kemampuan menyerap popok terhadap urin atau feses ya. Juaranya tentu saja yang ini, yang Diapers ya, Diapers disposable. Karena ini sudah dirancang mudah sekali untuk menyerap kotoran bayi. Ada yang dia bilang sampai 7 kali pipis, 8 kali pipis ini bisa menyerap dengan baik dan tidak membuat kulit bayi sensitif. Namun sebenarnya bahan pembuat Diapers disposable ini ya, itu ada semacam gel yang dia itu menyerap pipisnya sehingga permukaannya tetap kering untuk kulit bayi. Ada beberapa bayi yang justru nggak bisa pakai gel kayak gitu, makanya kulitnya malah jadi iritasi, malah sensitif kayak gitu. Terus kalau clean and dry-nya popok kain ini gimana? Nah, pada popok kain yang seperti ini, yang kayak model cawet ini, jelas aja dia nggak mampu menyerap banyak kotoran bayi. Sekali pipis aja udah basah dan kita buru-buru harus ganti biar bayinya tetap nyaman, seperti itu. Kalau Clody, ya jenis seperti ini mirip seperti Diapers disposable, cuman dia bisa digunakan lagi. Misalnya pun kita tidak sampai mendapati Pampers seperti ini tuh bocor, tapi hendaknya dicek ya setiap 2 jam atau 3 jam udah ada kotorannya belum, kayak gitu. Karena kotoran bayi itu justru yang mengiritasi kulitnya. Kulit sensitif bayi itu malah bisa semakin iritasi ya kalau kita jarang-jarang mengganti popoknya, seperti itu. Itu tentang clean and dry-nya. Terus kita bahas tentang ekonomis mana, hemat mana antara yang disposable dengan yang reusable seperti ini. Kalau ini misalnya kita beli satu pak gede itu harganya sekitar 70.000 ya mungkin ya. Itu cukup untuk membeli satu Clody seperti ini. Jadi kalau kita ini selesai kita buang ya, kita ganti terus, itu akan boros.
Sedangkan kalau kita mencicil ya atau membeli klodi seperti ini itu satu setiap bulan gitu ya, bulan depan beli lagi, bulan depannya beli lagi, itu akan lebih hemat gitu ya. Itu secara ekonomisnya seperti itu. Dan juga ini bisa dipakai ulang kan, setelah dicuci bersih dipakein ke bayi. Nah sekarang ngomongin dampak terhadap bumi kita ya. Kalau popok kain semacam ini, baik itu klodi atau yang cawet kayak gini, ini hampir nggak ada limbah sama sekali buat bumi kita. Jadi ini hanya dicuci sampai bersih gitu ya, menghilangkan kotorannya, setelah itu dipakai lagi bisa. Sedangkan untuk popok disposable ini yang hanya sekali pakai terus dibuang saat sudah kotor, ini jelas sekali nggak ramah buat bumi kita loh. Ya, karena popok semacam ini baru bisa terurai setelah dibuang itu jaraknya 250 sampai 500 tahun setelah itu dia baru terurai. Lama banget ya. Nah, selain dia nggak mudah terurai, ini juga dipakai oleh banyak bayi loh. Bayangkan, misalnya bayi kita itu sehari pakai ini 6 kali ya. Berarti setahun itu sekitar 2000 sampai 3000 pampers kayak gini dia pakai. Itu masih bayi kita aja. Belum kalau bayinya orang se-Indonesia, orang sedunia. Coba bayangkan berapa ton bumi kita harus dapat sampah-sampah seperti ini. Nah, itu dari banyaknya sampah. Belum lagi biasanya nih orang-orang itu suka kalau pampersnya kotor, ada pupnya atau ada urinnya, itu langsung aja dibuang ke tempat sampah. Ya, jadi nggak melalui proses pembersihan dulu ya, nggak mungkin juga ya. Mau dicuci dulu kan nggak mungkin. Padahal kalau ini masuk ke tempat sampah, kemudian turun hujan, virus dan bakteri dari urin dan feses itu akan kemana-mana, masuk ke air tanah, mencemari lingkungan kita dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya tidak ramah untuk bumi. Nah kalau pertanyaannya tadi, boleh nggak pampers kayak gini tuh dibuang di sungai biar bayinya adem? Ini sama sekali nggak ada hubungannya ya. Jadi sebaiknya jangan pakai ini, kalau bisa pakai popok kain seperti ini lebih aman. Kemudian boleh nggak bayi itu pakai klodi segede ini? Ada klodi itu yang ukurannya newborn ya. Kemudian ada juga yang tipis, nggak tebel kayak gini. Nanti silakan dipilih aja pada saat Bunda belanja popok kain atau klodi kayak gini. Oke? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya Bunda ya dalam memilih popok yang baik buat bayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.